Mid, sebuah kata slang, bahasa gaul gitu yang terdiri dari 3 huruf. Asal kata mid itu dari kata middle ya, yang artinya itu tengah. Dalam konteks penilaian suatu hal, kata mid sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu hal yang gak terlalu bagus, tapi ya gak terlalu jelek. Dalam kata lain ya, tengah-tengah. Mid, contoh penggunaan kata mid gimana? Ya kalau dalam konteks sehari-hari, mungkin contohnya kayak gini. Manchester United lebih ke Manchester United sih. Atau kalau di perwibuan mungkin kayak Fire Force ya. Itu anime mid sih. Simple ya penggunaan kata mid ya kayak gitu. Buat pengganti kata biasa aja. Yang artinya hal itu nggak terlalu bagus tapi ya nggak terlalu jelek. Tengah-tengah mid. Tapi apakah kita sekarang nih saat ini gampang ngamuk kalau kesukaan kita itu dibilang mid? Dan di dalam konteks perwibuan ya, anime sama manga kesukaan kita itu misalnya dibilang mid. Untuk media hiburan, gue selalu tahu diri sih bahwa penilaian seseorang terhadap suatu media hiburan itu nggak ada yang objektif sama sekali, dan emang semuanya itu subjektif kebanyakan waktu. Menurut gue, Hunter x Hunter, Jojo sama Chainsaw Man adalah manga yang masterpiece banget dan jauh dari kata mid. Tapi pasti ada orang yang bilang itu series mid, dan bagi dia itu biasa aja, bukan hal yang masterpiece. Berbeda pendapat sama gue. Tentu hal ini terjadi ya karena subjektivitas seseorang yang memiliki pengalaman dan rasa yang jauh berbeda dibandingkan diri gue pada saat mengkonsumsi media hiburan tersebut. Dan bagi gue ya sebenarnya nggak ada masalah gitu loh, orangnya itu nggak setuju sama opini gue dan gue debat iseng aja gitu loh, buat diskusi santai. Jangan sampai over the top berlebihan kalau misalnya ngomongin media hiburan kayak gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan gue tadi, apakah saat ini kita sekarang mudah tersinggung bila suatu hal favorit kita itu dibilang mid, yang artinya itu biasa aja, gak bagus-bagus amat tapi yang gak jelek-jelek amat? Rasanya itu kata mid akhir-akhir ini dirasa lebih ofensif gitu loh, dibandingkan straight up ngomong itu hal yang jelek, anime jelek, manga jelek. Fenomena ini gue gak tahu kenapa, apakah terjadi pergeseran makna atau kayak gimana. Apakah kata mid sendiri tuh punya konotasi yang jelek, yang negatif bagi sebagian orang atau gimana? Satu hal yang jelas, mungkin seseorang tersinggung bila hal favoritnya dibilang mid atau ya dibilang jelek, karena mungkin aja hal tersebut punya sentimen, punya nilai tersendiri yang gak dirasakan orang lain. Kayak misalnya orang gitu relate ke ceritanya, mengidolakan karakter di dalam cerita tersebut atau apalah. Dan hal inilah yang gak dirasakan orang yang nyebut itu series mid atau jelek gitu loh. Ujungnya balik lagi emang subjektivitas. Gue juga ngaku aja sih ya, walaupun selalu berusaha tahu diri, value entertainment itu subjektif atau kayak gimana ya, kadang gue masih aja gitu loh ke bawah tersinggung, dan kadang ngerasa itu personal attack juga. Dan dalam konteks ini ngomongin anime dan media perwibuan pakai kata mid tadi, padahal mungkin dalam konteks diskusi ngomongin anime sama manga atau media perwibuan lainnya, kata mid itu ya dipakai buat sekadar menilai media perwibuan aja gitu loh, kata rating buat ngomongin doang, nggak ada hubungannya sama personal lu kayak gimana. Pada akhirnya mungkin kalau misalnya ada seseorang yang nyebut series favorit lu itu mid atau jelek dan lu merasa tersinggung, mungkin itu media hiburan itu adalah extension dari kepribadian lu, karena lu punya lagi-lagi kayak gue bilang tadi, sentimen tersendiri gitu loh, personal attachment. Meskipun makna dari kata mid itu sendiri orang yang masih suka sama suatu hal, tapi orang itu beranggapan itu bukan hal yang bagus banget dan jelek banget. Banyak orang yang tersinggung karena anime sama manga favorit itu dibilang mid. Tapi kalau dipikir secara rasional dan balik lagi memahami arti dari kata mid, sebenarnya orang yang memberi nilai anime atau manga mid atau media hiburan lainnya mid itu maknanya orang tersebut kan pada dasarnya masih suka, cuman ya beranggapan itu biasa aja, bagus tapi gak bagus amat, jelek tapi gak jelek amat, tengah-tengah, middle, mid. Anime sama manga mid dasarnya ya emang enjoyable walaupun dia bukan masterpiece. Balik lagi ke subjektivitas, emang rada gimana gitu loh ngelihat series favorit lu yang lu puja-puja dan lu anggap masterpiece, puncak fiksi dari segala puncak media hiburan yang tinggi sekali gitu di alam semesta ini, ada yang bilang mid dan beranggapan biasa aja gitu loh. Rada tersinggung sih, cuman ya nggak apa-apa gitu loh, at least orang yang memberi opini media tersebut mid masih bisa enjoy walaupun dia gak beranggapan itu series masterpiece kayak lo. Gue tetap punya anime yang gue rasa mid buat gue pribadi, tapi bagi kebanyakan orang itu beranggapan anime yang bagus banget. Tetap gue bisa enjoy series mid karena ya gue masih have fun gitu ngikutinnya. Kalau misal suatu series udah di bawah mid yang artinya jelek, ya udah gue drop karena gue udah nggak nemu hal enjoyable yang bisa gue ikutin dari series itu. Kadang gue ngikutin series juga sebenarnya cuma sekadar butuh hiburan simple fun yang gak perlu mikir jauh amat dan gak terlalu gue kritisin. Emang gue selalu memprioritaskan acara yang gue rasa bagus banget dengan pesan cerita yang keren,
beneran dibalut dengan animasi dan directing yang mantep. Cuman kadang nggak harus gitu semua. Kayak Spy Family jujur ya gue suka, tapi beranggapan itu series ya yang udah ya mid. Gue ngikutin Spy Family jujur buat sekadar have fun aja, karena ada hal yang enjoyable buat gue ikutin. Meskipun gue ngerasa Spy Family itu bukan masterpiece, kayak ngeliat kecantikannya Your Forger gitu yang aduhai manusia gitu, atau ya gue demen ngikutin romance Lloyd sama Yor yang rada aneh tapi itu manis. Sometimes kalau misalnya lagi ada fokus sama action, gue juga ngakuin kadang scene actionnya mantep. Dan terakhir juga gue ngeliatin kelucuan dan kedongoan si Anya yang ngaco, atau ya ada Tensura reinkarnasi jadi slime. Ini series bagi gue mid, tapi lagi-lagi sekadar simple fun buat gue ikutin jujur. Tensura ini tipikal series power fantasy yang MC-nya gitu ya OP banget, kayak semuanya itu bisa dia kalahkan, dan konfliknya juga ya gitu-gitu aja, gak ada struggle yang signifikan banget buat MC sama buat karakter lainnya. Ceritanya udah ketebak arahnya kemana dengan cerita yang minim konsekuensi seperti itu, tapi ya tetap fun aja ngikutinnya. Lihat gimana orang yang reinkarnasi jadi slime ini pakai kekuatan gimana gitu, terus membangun kerajaan sendiri gimana, dan bagaimana urusan antar kerajaan dia itu sama kerajaan lainnya itu. Anime mid, manga mid, atau media hiburan lainnya ya mid bukanlah hal yang jelek-jelek amat dan bukannya yang bagus-bagus amat. Emang anime mid mungkin gak punya cerita yang wah banget, mungkin animasinya ya gak ada Sakuga Fest, atau juga directingnya juga yang kayak ya udahlah ya, tapi tetap enjoyable to a certain degree buat sekadar have fun doang. Gue sendiri mungkin bisa dibilang ya mid enjoyer tipis-tipis, dan banyak list anime mid yang gue tonton buat iseng-iseng aja, cuman ntar videonya kepanjangan, gue gak tahu tuh, males ngeditnya gue, dan gue males nulis skripnya. Apakah gue dapat value entertainment dari nonton anime mid dan baca manga mid? Ya tentu aja dapat. Apakah itu series yang gue rasa all timer dan masterpiece? Tentu aja ya enggak lah. Jadi kayak apa yang, nggak ada salahnya gitu suatu anime atau manga mid, karena itu bukan hal yang buruk, tapi ya biasa aja. Pokoknya jangan terlalu tersinggung amat kalau series favorit lo ada yang bilang gitu mid, karena at least dengan orang lain itu menyebut series favorit lo mid, dia masih enjoy lah tipis-tipis gitu loh.